Jadi guys, benzena itu adalah senyawa kimia yang berbentuk cincin dengan rumus C6H6. Nah, benzena itu tidak berwarna, mudah menguap, dan juga baunya khas. Baunya itu kayak bensin. Benzena itu juga dipakai dalam industri guys. Contohnya dipakai dalam pembuatan plastik dan juga obat. Tapi benzena itu bisa jadi penyakit juga buat kita kalau kena paparannya terlalu lama. Jadi senyawa benzena itu dapat tercipta secara antropogenik dan melalui proses alami. Contoh proses alaminya tuh kayak misalnya kebakaran liar, letusan gunung berapi, proses sintetis bahan kimia seperti fenol dan pembuatan serat sintesis. Nah, sekarang kita akan masuk ke sumber paparan benzenanya. Jadi salah satu sumber utamanya itu ada seperti pembakaran tembakau, terus ada stasiun servis kendaraan, knalpot kendaraan, dan emisi dari industri. Ternyata benzena juga bisa bahaya loh. Contohnya seperti asap rokok yang kita hirup sehari-hari sebagai perokok aktif maupun pasif. Ternyata itu bisa berbahaya bagi kita manusia loh. Contohnya dalam asap rokok terdapat benzena. Nah, benzena ini akan bereaksi dengan oksigen yang akan menyebabkan keluarnya karbon dioksida yang akan bisa berbahaya bagi manusia. Nah, contohnya itu ada penyakit bernama kanker paru-paru. Nah, tadi kan si Kevin bilang kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru itu adalah penyakit yang disebabkan oleh asap rokok. Nah, tapi tinggal asap rokok juga. Ada juga yang dari bau hasil bakar styrofoam. Nah, kanker paru-paru itu dapat menyebabkan gejala meliputi batuk. Nah, batuknya biasanya seringkali disertai darah. Kemudian ada nyeri dada, bengih, dan penurunan berat badan. Gejala-gejala ini biasanya nggak akan muncul kalau di tahap-tahap kanker awal. Jadi kalian nggak akan sadar tentang penyakit ini. Nah, selain asap rokok juga, pestisida yang biasa digunakan sehari-hari ternyata juga berbahaya loh. Karena di dalam pestisida terdapat fenol dan benzena yang bisa menyebabkan kerusakan sumsum tulang belakang kepada manusia yang akan bisa menyebabkan leukemia dan anemia. Leukemia dan anemia adalah Jadi kan kerusakan tulang sumsum belakang bisa menyebabkan anemia dan leukemia. Nah, di sini anemia itu adalah akibat terjadinya kekurangan sel darah merah. Nah, atau difungsi sel darah merah dalam tubuh. Hal ini menyebabkan berkurangnya aliran oksigen ke dalam seluruh anggota tubuh. Nah, gejalanya tuh mungkin kayak kelelahan, kulit menjadi pucat, sesak napas, pusing, atau detak jantung menjadi lebih cepat. Kemudian ada leukemia. Jadi ada anemia dan leukemia. Kemudian sekarang di leukemia. Leukemia adalah kanker jaringan pembentuk darah, termasuk tulang sumsum, yang menyebabkan gejala termasuk kelelahan, penurunan berat badan, sering infeksi, dan mudah berdarah dan memar. jadi benzena ini bahaya, tapi tidak semuanya itu langsung bahaya. Harus kayak ada sesuatu yang memicunya supaya menjadi bahaya. Oke, air. Nah, jadi gini guys, kita kalau bicarain tentang polusi di benzena ini dari air, kita nggak bicara dalam konteks kecil guys, tapi kita berbicara dalam konteks luar guys. Kenapa? Karena kalau misalnya benzena itu terlarut dalam dalam air yang bahwasannya kita bilang tadi itu luas, pengaruhnya akan banyak banget guys, kayak bisa sampai ngerusak keanekaragaman hayati di air tersebut, misalnya kayak di sungai bisa nyampe hancur lah gitu ekosistemnya, kayak rantai makanannya bisa kayak gitu, bisa rusak guys, parah pokoknya. Jadi stop mencemari. Tanah. Tahukah kalian bahwa benzena juga berbahaya bagi tanah? Lebih tepatnya, benzena dapat mempengaruhi organisme-organisme yang terkandung dalam tanah, sehingga dapat merusak ekosistem yang ada di dalam tanah tersebut. Udara. Jadi gini guys, gimana sih si benzena dapat mempengaruhi si udara ini? Nah, efeknya dari si benzena adalah mempengaruhi udara dengan cara polusi udara guys. Dan bahkan terdapat
Smog. Nah, Bene, smoke itu apa sih? Jadi gini Glenn, kalau smog itu sebenarnya adalah tingkat polusi udara juga, tapi lebih parah, bisa sampai menyebabkan udara yang berbau, seperti misalnya kalau misalnya kita cium nih udara-udara pas jerbu istilahnya tuh di Malaysia. Nah itu dia bisa sampai berbau banget Glenn, bisa sampai kalau misalnya kamu cium asap doang, wah parah banget, bisa sampai sebuah arah itu Glenn, bahkan bisa menyebabkan infeksi pada pernafasan gitu. Nah guys, itu ya yang namanya efek dari pencemaran benzena di lingkungan yang kita ketahui. Teman-teman, perlu kita ketahui benzena bisa berbahaya bagi manusia walaupun terpapar dalam waktu yang singkat. Nah, kenapa bisa begitu? Karena benzena merupakan senyawa yang volatil, yaitu memiliki kecenderungan untuk menguap lebih mudah dibandingkan senyawa yang lain. Nah, pada kasus ini kita bandingkan dengan air. Nah, benzena memiliki titik didih yang lebih rendah sekitar 20 derajat lebih rendah daripada air, yaitu sekitar 80,1 derajat dibandingkan dengan air. Nah, hal tersebut memungkinkan untuk manusia menghirup benzena lebih mudah karena benzena lebih mudah untuk menguap. Nah, ketika terhirup oleh saluran pernapasan manusia, itu akan menyebabkan iritasi di mulut, saluran pernapasan, dan juga mata dan juga hidung. Nah, dalam dosis yang sedang, benzena akan mulai masuk ke dalam saraf pusat. Nah, ketika itu dia akan mengakibatkan gejala-gejala seperti pusing, mual, dan juga muntah. Nah, yang paling bahaya itu teman-teman ketika benzena kita terpapar dalam dosis yang paling tinggi. Ketika dosis yang sangat tinggi, dia akan masuk ke sawah darah otak. Nah, hal tersebut akan mengakibatkan gangguan sinyal transmitter di dalam antar neuron. Jadi, antar neuron ini akan terganggu sinyalnya. Nah, ketika itu dia akan mengakibatkan kebingungan, kelelahan ekstrim, pucat, dan juga dia akan menyebabkan paling parahnya lagi gangguan pernapasan. Gitu, teman-teman. Kemudian tadi kan udah dibahas juga untuk jangka yang bisa dibilang langsung ya, efek langsung gitu. Walaupun ada prosesnya juga, tapi jangka panjang itu juga ada ya teman-teman. Nggak langsung tuh terpapar, tadi udah sempat dibahas, nggak langsung terpapar tuh langsung seketika sakit gitu. Nggak, karena benzena bisa dibilang sebagai racun jangka panjang juga ya kalau terpapar langsung ke tubuh. Kenapa? Karena ketika masuk lewat tubuh bisa reseptor seperti hidung, mulut ya, melalui makanan terkontaminasi, atau ketika kita bernafas, kontak dengan kulit juga bisa. Itu nantinya akan melalui proses respirasi bisa masuk ke hati ya, melalui darah, dan di situ akan tadi proses metabolisme sehingga menghasilkan metabolit seperti fenol dan lain sebagainya. Banyak istilah kimianya di situ. Itu tuh yang bersifat racun karena nanti akan dialirkan lagi oleh darah ke seluruh bagian tubuh yang lain. Ketika yang berbahaya itu ketika sudah mencapai organ hematopoietik. Apa sih organ hematopoietik itu? Organ hematopoietik itu kurang lebih seperti organ-organ yang fungsi itu untuk menghasilkan sel-sel darah di dalam tubuh. Untuk organnya sendiri yang utama itu salah satunya adalah sumsum tulang belakang, sumsum tulang ya. Nah di situ ketika sudah sampai ke sumsum tulang itu dapat menyebabkan gangguan hematologi, yakni seperti masalah ketika memproduksi sel darah merah, sel darah putih, atau keping darah merah ya, trombosit di situ itu bisa menyebabkan masalah. Dan dalam jangka panjang ketika sudah terakumulasi sangat berbahaya teman-teman. Nah, salah satunya adalah memicu terjadi kanker karena tadi organ hematopoietiknya itu rusak perlahan ya. Nah, itu dapat menyebabkan kalau ditimbun lama-lama dapat menyebabkan potensi kanker itu naik ke teman-teman. Salah satunya adalah kanker leukemia, sel darah putih. Selain itu juga dapat mengganggu sistem imun juga. Karena tadi kan yang dibatasi produksi sel darah merah, sel darah putih. Nah, sel darah putih ini dibatasi, otomatis imun kita kan melemah karena fungsi sel darah putih itu kan untuk imunitas tadi ya. Dan alhasil dapat tuh terjangkit oleh penyakit-penyakit lain karena tubuh kita melemah. Kemudian juga ada masalah untuk sistem reproduksi. Jadi berdasarkan riset tuh terbukti kalau misalnya paparan benzen dalam jumlah berlebih itu ke tubuh itu dapat mengganggu sistem reproduksi. Seperti kalau pada wanita itu mengganggu siklus menstruasinya itu jadi kacau. Kemudian pada laki-laki bisa mengurangi jumlah spermanya juga, merusak kualitas sperma juga di situ. Dan tentu saja untuk sistem-sistem organ lain juga dapat terpengaruh karena tadi sudah disebut kalau benzen ini kayak racun gitu. Jadi ketika lewat darah dialirkan ke organ-organ lain bisa terkena juga dampaknya, bervariasi.
Lalu berikutnya ada dampak dari benzena terhadap hewan dan keanekaragaman hayati. Dampak yang pertama ada keracunan akut. Keracunan akut terjadi ketika hewan terpapar benzena dalam jumlah yang tinggi dalam waktu yang singkat. Contoh dari kerusakan yang akut ini seperti gangguan syaraf, gangguan pernapasan, serta kerusakan jantung dan ginjal. Lalu berikutnya ada penurunan reproduksi. Penurunan reproduksi terjadi ketika hewan terpapar benzena dalam waktu yang panjang. Contoh dampaknya seperti penurunan kesuburan, ketidakstabilan hormon, serta kelahiran yang cacat. Nah, yang ketiga itu ada efek dari karsinogenik. Seperti yang kita tahu bahwa efek karsinogenik berasal dari kata karsinoma yang artinya kanker, dan ada genik yang artinya menyebabkan. Kalau kita gabung artinya menyebabkan kanker gitu ya. Kalau pada hewan ini bisa menjadi kerusakan, merusak sumsum tulang belakang dan dapat mengganggu produksi sel darah. Dampak utamanya apa sih? Yang pertama dapat terjadi mutasi DNA atau kerusakan DNA. Yang kedua itu ada produksi sel darah yang abnormal. Dan yang ketiga itu ada penurunan sistem kekebalan tubuh. Yang terakhir itu ada akumulasi dalam jaringan. Nah ini benzena punya sifat ini nih, punya sifat yang namanya bioakumulatif. Bioakumulatif itu apa sih? Jadi kalau namanya juga akumulatif artinya benzena ini dapat tertumpuk ya di dalam tubuh hewan. Jadi kalau misalkan ini cukup panjang, ini kalau misalkan terpapar cukup panjang ini dapat menjadi berdampak serius gitu bagi hewan itu. Dan dampak dari akumulasi benzena ini adalah kerusakan organ secara bertahap, gangguan metabolisme, dan yang terakhir adalah bahaya dalam rantai makanan. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk ke cara mengurangi dan mengatasi paparan benzena. Nah, cara mengurangi atau mengatasinya itu gimana, Pin? Nah, yang pertama tuh hindari paparan bensin. Seringkali kita tuh di pom bensin kan ngirup uap bensin yang berlebihan. Nah, kita tuh itu satu. Yang kedua itu kita harus tutup tangki bensin itu dengan rapat. Nah, lanjut toh. Nah, selanjutnya ada kurangi penggunaan bahan kimia dalam rumah tangga. Kita itu harus pinter-pinter memilih produk yang bebas dari bahan kimia yang mengandung benzena yang tinggi. Yang kedua itu kita harus gunakan alat pelindung diri. Misalnya kita bekerja di SPBU, kita harus menggunakan seperti sarung tangan, pelindung kepala seperti masker dan lain-lain. Nah, selanjutnya apa itu, Boin? Lanjut nih, kurangi kendaraan bermotor. Nah, apabila gunakan transportasi umum, bersepeda atau berjalan jika memungkinkan. Nah, kalau rumah kita dekat dengan Alfamart contohnya, kita mendingan jalan kaki atau enggak naik sepeda, jangan naik motor. Kita harus mengurangi paparan benzena tersebut. Nah, lanjut toh. Oke, selanjutnya pilihlah produk yang aman. Dalam memilih produk yang aman, tentunya kita harus memilih produk-produk yang aman atau terbebas dari paparan benzena yang cukup tinggi. Oke, mungkin segitu aja Pin dari kita. Apa tuh? Ada satu lagi. Apa tuh? Hindari asap rokok. Waduh. Kenapa tuh, Bang? Gini, di dalam asap rokok tuh mengandung banyak sekali polutan atau yang kita bisa disebut benzena. Nah, antara perokok dan perokok aktif atau perokok pasif itu sama-sama berbahaya, guys. Benar. Nah, jadinya kita tuh harus hindari asap rokok tersebut. Dengan cara gimana, Bang? Ini kita harus mencari tempat yang bersih, aman, atau enggak yang bebas lah asap rokok. Kita juga nggak boleh merokok, guys. Itu salah satu kuncinya. Oke, lanjut toh, satu lagi toh, itu masih ada lagi. Apa tuh, Pin? Mungkin tanam-tanaman penyerap benzena. Oh, gitu. Jadi kan tanaman itu bisa menyerap Pin? Karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Jadi berarti kita harus dekat dari tanaman, guys. Ya, jadi semakin banyak tanaman, semakin banyak oksigen yang dihasilkan. Mungkin Makanya jangan ada tanaman pohon, guys. ya benar. Jangan lupa melestarikan lingkungan. Itu dia. Oke teman-teman, mungkin segitu aja penjelasan singkat mengenai dampak negatif dari benzena. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ada di rumah.